banyak yang komentar-komentar itu kok saya nggak hadir di aksi 214, itu kok nggak ada Habib Riziknya, kok nggak ada Habib Hanifnya, kok sepi acaranya gitu. Jawabannya sederhana saja. Yang pertama, saya nggak biasa ikut demo-demo begitu. Yang kedua, ya ini kan bukan masalah Habib Rizik dan Habib Hanif. Ini kan nggak masalah Habib. Ini masalah dugaan penghinaan kepada guru tua. Jadi nggak mesti yang menggawangi itu ya Habib. Apa urusannya gitu. Mereka nggak ikut ya urusan lain. Kemudian yang paling menarik, kok jumlahnya sedikit. Lah iya Pak, yang di demo siapa? Kan Gus Fuad Pak. Emang Gus Fuad siapa gitu. Ya nggak selevelnya Ahok lah. Isunya pun nggak sebesar itu. Kalau kasus Ahok itu objeknya adalah Al-Quran. Kemudian satunya adalah Ahok. Ya masa Ahok mau disamakan dengan Gus Fuad secara ketokohan, kan lain Pak. Jadi semuanya proporsional. Masa iya mau demo Gus Fuad sampai ratusan ribu orang, ngapain? Semua itu ada ukurannya gitu. Justru ini mentasbihkan bahwasanya ya memang ya begitu sudah. Namanya demo, ada orang berorasi 10 orang, 20 orang, 100 orang. Yang PWI juga, yang demo-demo Habib Rizik juga begitu jumlahnya. Kenapa mesti heran? Semua itu ada ukurannya gitu. Terkecuali misalnya gerakan-gerakan yang sifatnya itu nasional. Ini kan enggak. Satu orang dituduh atau diduga melakukan ujaran yang mengandung penghinaan, lalu mendesak kepolisian untuk segera mengusut itu. Apa harus semua orang turun ke jalan gitu? Lah ngapain? Urusannya apa? Yang penting kan suaranya itu sudah tersampaikan gitu. Ini kayaknya orang yang nyari-nyari alasan gitu, nyari-nyari celah gitu. Oh kok cuma sedikit? Apa urgensinya mau banyak mau sedikit gitu? Apa kalau banyak itu gawat gitu? Ya enggak juga. Sesuai saja. Yang di demo ya Gus Fuad. Mungkin orang Jakarta juga nggak kenal Gus Fuad itu siapa gitu. Taunya ada dugaan kepada orang bernama Fuad Riyadi atau Gus Fuad. Ya mungkin mereka kenalnya guru tua gitu. Dan sebetulnya kalau misalnya banyak itu bagus ya. Artinya Gus Fuad semakin terkenal. Ya, ternyata sedikit ya. Berarti nggak kenal mereka itu. Beda dengan Ahok Pak. Ahok itu seluruh Indonesia kenal. Jadi apa-apa itu sesuai Pak. Sama dengan beginilah. Kalau mau motong kayu yang keras, besar lagi. Itu senso Pak. Senso yang besar itu. Tapi kalau mau motong ilalang atau mau motong apa bahasanya ya rumput, ya masa pakai senso Pak? Ya pakai pisau kecil pun sesuai. Itu namanya proporsional. Ada apa harus di demo ratusan ribu orang? Ini cuma masalah Gus Fuad. Sesederhana itu. Kalau kita berpikir normal kan gitu-gitu saja. Di sini pun skalanya atau sorotannya bukan masalah Gus Fuad kepada Balawi, bukan. Kepada guru tua. Mau guru tua itu Balawi mau bukan, urusan lain. Misalnya guru tua itu bukan Balawi lah. Misalnya bukan Al-Jufri tapi Al-Mukidi lah misalnya. Ya sama aja. Akan dipersoalkan. Dan yang demo di sini bukan orang Timur, orang Jakarta. Misalnya di Timur kan lain kemarin, orang-orang Timur yang demo itu kan ada. Jadi pada akhirnya apapun itu, orang demo itu menyampaikan aspirasi suaranya, menyampaikan narasi yang mereka anggap benar. Dan tidak lalu penting berapa jumlahnya. Karena bagaimana orang bisa berkumpul itu tergantung apa spirit yang diusung di situ. Seluas apa cakupan tokohnya yang mau didemo. Biasanya kan begitu Pak. Kalau misalnya mendemo presiden, ya terkadang juga sedikit yang demo. Mungkin kelompoknya memang sedikit. Terkadang yang mendemo besar. Dan demo-demo besar itu memang tidak pernah tentang tokoh-tokoh yang tidak terkenal Pak. Demo-demo besar itu mesti tentang tokoh-tokoh yang terkenal. Tokoh-tokoh nasional gitu loh. Misalnya dulu Soeharto itu banyak yang demo Pak. Nah gitu, gampangnya sih begitu. Terkadang tokoh nasional juga kalau suaranya nggak bulat yang demo sedikit. Misalnya demo kepada Jokowi lah, demo kepada apalah.
Nggak ada urusan itu, jumlah orang yang demo berapa itu nggak ada urusan. Ini adalah bagaimana masyarakat menyampaikan aspirasinya dengan penekanan penuh maksimal, sudah itu demo. Itu sudah lebih dari sebatas bersurat, itu sudah lebih dari sebatas satu orang berbicara di panggung atau di mana. Ini sudah melibatkan massa yang mungkin sama aspirasinya. Mereka berkumpul menyampaikan suara, bahasa kepung-kepung itu biasa bahasa begitu. Mau ngapain? Kan nggak diapa-apain juga gedungnya itu. Nggak ada kerusuhan, nggak ada yang mati-mati, nggak ada yang cedera. Itu bagus. Kita sudah maksimal di dalam menyampaikan keinginan. Sudah nggak lagi berbicara sendiri, sudah nggak lagi menyampaikan pernyataan, tapi sudah turun ke jalan, tapi masih kondusif. Itu bagus berarti. Berarti kelompok ini bukan kelompok orang-orang yang mau anarkis, mau ngancur-ngancurin pagar, mau ngancur-ngancurin apa, enggak. Dari dulu juga begitu. Ya, kalau kita lihat dari aksi 212 lah, aksi 114 dan sebagainya, kan nggak ada mereka bakar-bakar gedung itu. Jadi sekali lagi ini proporsional namanya ya. Yang demo Gus Fuad ngapain ratusan ribu orang, Pak? Puluhan lah cukup. Yang penting kan sampai mereka itu ke Polrinya. Mereka menyampaikan itu di depan Kapolrinya, di depan gedung Polrinya lah setidaknya, kan begitu ya. Sudah tertunaikan itu. Mau 50.000 orang, mau 50 orang, kan yang penting suaranya didengar. Memangnya kalau 50.000 orang suaranya itu terus mereka semuanya mau ngomong sehingga lebih besar suaranya, kan enggak juga, kan gitu ya. Lagi pula kalau saya pribadi itu tidak suka kalau nanti ada instansi-instansi itu yang ditekan oleh apapun. Jadi penegakan keadilan itu tidak boleh dengan intervensi. Karena kalau penegakan keadilan diintervensi dari antara dua belah pihak ini, ya berarti kan supremasi keadilannya di mana? Keadilan itu pihak tengah. Mereka secara independen memutuskan. Tidak boleh ada tekanan. Kalau ditekan oleh kanan kiri, ya berarti nanti atas nama memenuhi tekanan. Berarti kan tidak objektif lagi. Begitu, Pak, ya. Jadi pada akhirnya apapun orang lakukan demo dan apapun itu hanya menyampaikan aspirasi saja. Bahwasanya ini perlu untuk diusut. Ini penting untuk ditangkap. Ini penting untuk diperiksa misalnya. Dan saya masih di pendapat saya yang pertama. Kayaknya ini sulit. Ya kita tunggu-tunggu saja. Kayaknya. Ya kan boleh kita berpersepsi dong. Ya, saya tidak terlalu jauh-jauh menganalisanya. Karena sudah pernah ada yang seperti ini. Misalnya Gus Ubab dulu. Ya ternyata kan entah apa ceritanya, hilang cerita itu. Ya wallahualam kalau kali ini hilang apa tidak. Tapi semua orang punya persepsi biasa. Semua orang punya prediksi itu biasa. Ya kamu pegang saja ucapan saya. Kalau prediksi saya sepertinya kali ini lolos Gus Fuad ini. Kayaknya gitu. Walaupun ya wallahualam sudah beberapa hari yang lalu, mungkin sudah 10 hari lebih ya, Gus Fuad ini sudah tidak pernah lagi buat konten. Kayaknya isi channelnya itu re-upload saja. Ya wallahualam mungkin ya kita tidak bisa menginterpretasikan sedang tertekan, sedang ketar-ketir, sedang bersembunyi atau sedang apa. Itu kan menjadi prasangka buruk kalau begitu. Enggak mungkin, memang sedang ada hal yang dilaksanakan sehingga tidak sempat. Gitu-gitu aja sih. Ngapain kita pusing-pusing nebak orang lagi ngapain? Intinya kan kenyataannya memang tidak seperti biasanya. Biasanya kan aktif buat konten, sekarang tidak. Mungkin itu saja perubahan yang paling signifikan. Selebihnya wallahu a'lam ya, nggak ada kayaknya ya. Ya kalau masalah apakah nanti ditangkap atau tidak, ya siapa yang tahu, Pak. Tapi kalau dilihat dari runtutan harinya kan tanggal 11 itu sudah usut, sudah manggil 7 saksi, atau mungkin prosesnya memang lama. Jadi gitu ya. Allahumma hadina ahdas sabil.